Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Tani, jumpa lagi dengan saya di channel seputar kesehatan dan pertanian. Hari ini sahabat Tani, saya ingin berbagi pengalaman ataupun cara bagaimana mengendalikan gulma ataupun membekukan biji gulma sebelum tanam ataupun sesudah tanam. Nah, langsung saja sahabat Tani ya. Yang pertama, saya akan bahas mengenai herbisida merek Gul ya, ini. Jadi Gul 240 EC herbisida pratumbuh. Jadi herbisida ini sering saya pakai waktu musim tanam ataupun musim tani sudah tiba. Jadi herbisida ini saya aplikasikan sebelum ataupun sesudah tanam. Jadi ingat sahabat tani ya, kalau sebelum tanam sahabat tani, untuk pengaplikasian herbisida ini sebaiknya dilakukan 2 ataupun 1 hari sebelum tanam. Itu ya, itu yang pertama. Tetapi kalau sesudah tanam, maka sahabat tani juga sama, bisa melakukan ataupun menyemprotkan setelah 1 ataupun 2 hari setelah tanam. Jadi sama saja ya, sebelum sama sesudahnya. Nah, untuk aplikasinya sendiri ataupun takaran sendiri saya ya, saya tidak mengikuti rekomendasi dari sini. Saya lihat dulu pertumbuhan gulma sebelum ditanam ataupun sudah tanam itu seperti apa ya, awalnya ya, waktu masih alam tanah bebas ataupun tidak ada tanamannya sama sekali. Jadi saya selalu memakai 2 tutup ya, 2 tutup untuk per 14 sampai 16 liter ya per tangkinya. Jadi saya memakai 2 tutup, atau bisa sahabat-sahabat tani bisa memakai 1 tutup setengah, terserah, tetapi saya selalu memakai 2 tutup agar nanti pembekuan biji gulma itu bisa maksimal dan kita tidak kewalahan dalam mengendalikan gulma, baik itu pada tanaman padi, jagung dan sebagainya. Nah, sahabat tani, di sini sudah dijelaskan ya di keterangannya di sini. Ini adalah herbisida kontak pratumbuh yang berbentuk pekatan yang dapat dilarutkan menggunakan air ya. Jadi herbisida pratumbuh Gul ini yaitu untuk mengendalikan gulma pada tanaman, bisa diaplikasikan pada tanaman bawang merah, kakao, kapas, karet, kedelai, kelapa sawit, padi, setelah itu tebu dan sebagainya ya. Intinya adalah bisa dipakai ataupun diaplikasikan pada tanaman sejenis apapun ya di situ. Nah, sahabat tani perlu diingat, setelah mengaplikasikan herbisida ini ya, misalnya sahabat tani mengaplikasikan setelah tanam 1 ataupun 2 hari, nanti pertumbuhannya kok agak-agak kebakar daunnya ya. Biasanya kan keluar daun ya, yang pertama ataupun yang kedua itu agak terbakar ataupun agak kering, itu biasa ya. Itu hanya bersifat sementara. Jadi setelah 10 hari nanti akan normal kembali. Jadi yang terbakar tadi berada di paling bawah, artinya tidak diperlukan lagi oleh batang tanaman tersebut. Nah, ini untuk membekukan biji gulma ya. Adapun untuk gandengannya ya, gandengannya saya selalu memakai yang kontak ataupun yang sistemik. Jadi saya hari ini kebetulan yang sistemik saya tidak bawa ya. Yang selalu menjadi andalan saya yaitu obat berantalang yang tidak ada merek. Saya beli literan di toko-toko pertanian. Jadi saya menggunakan Noxon seperti ini. Oke, ini paketnya. Nah, Noxon ini sahabat tani ya, ini sifatnya adalah kontak sebenarnya ya, sebenarnya kontak. Tetapi setelah saya campur dengan 3 bahan campuran yang sudah saya posting di video sebelumnya, ternyata sifatnya menjadi sistemik, tidak kontak lagi. Biasanya kalau langsung Noxon tidak saya oplos dengan apapun, itu dalam waktu setengah jam sudah kelihatan layu ataupun terbakar. Tetapi setelah saya campur dengan tambahan seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, maka sifatnya menjadi sistemik di situ ya. Nah, untuk mencampur ini, kalau sahabat-sahabat tani ingin menjadi sistemik seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, untuk 1 liter ini ya, saya bisa menjadikan sampai 15 liter ya. Jadi tergantung kondisi lahan teman-teman sendiri ya. Kalau ada
rumput yang sampai berbunga ataupun masih segar, maka alangkah baiknya sahabat tani cukup menjadikan 3 liter saja ya, jangan sampai 5 liter, agar bisa menembus rumput yang sudah agak tua tadi. Tetapi kalau baru berdaun 5 sampai 8 nggak masalah, dijadikan 4 ataupun 5 nggak masalah, yang penting dimix dengan gold tadi. Nah ini sahabat tani ya, ini walaupun sudah saya campur, sahabat tani bisa melihat tingkat kepekatannya seperti apa, jadi masih sama ya. Nah kenapa masih sepekat ini ya, karena saya sudah mencampur dengan bahan-bahan yang lain ya, bisa dilihat lagi ya. Nah kepekatannya seperti ini. Jadi sahabat tani, cara untuk mencampurnya ini ya, jadi pastikan untuk mengukur ureanya ditakar memakai botol ini dulu ya, rencananya mau dijadikan berapa, seperti itu. Jadi misalnya ini mau dijadikan 3 botol per liternya, maka sahabat tani harus memasukkan urea ya, urea di dalam botol ini paling tidak 1,5, karena nanti ada campuran air, jadi jadinya nanti bisa menjadi 3. Oke sahabat tani ya, langsung saja sahabat tani akan saya ajak ke lokasi ataupun testimoninya bagaimana hasilnya setelah disemprot menggunakan herbisida pratumbuh merek Gold sama Noxon ya. Jadi untuk campurannya ini, gandengannya ini sahabat tani terserah ya, mau yang pakai sistemik bisa, memakai yang kontak bisa, jadi tergantung kondisi lahan sahabat-sahabat tani sendiri. Oke, saya akan bawa ke tempat ya. Nah oke sahabat tani ya, saya sudah berada di lokasi. Nah di sebelah kanan ini saya semprot ataupun saya kendalikan memakai herbisida yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi rumputnya hingga saat ini masih aman-aman saja. Jadi nanti kira-kira tingginya jagung mencapai 1 lutut bisa dikendalikan menggunakan Noxon yang sudah dimix dengan beberapa bahan yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah yang sebelah kiri ini tanpa menggunakan pembeku biji, jadi hasilnya seperti ini. Oke ya, bisa dilihat. Nah ini bersih sekali. Adapun ada yang masih kecil-kecil seperti ini ya. Nah ini, jadi aman. Nah yang sebelah kiri seperti ini hasilnya, bisa dilihat. Nah inilah sahabat tani cara saya berbagi ya. Saya selalu membuat testimoni, satu lahan menggunakan A, satu lahan tanpa menggunakan A. Jadi ada bukti real di mana sahabat-sahabat tani nanti bisa meniru cara saya. Jadi mudah-mudahan video-video yang saya sampaikan di video sebelumnya ataupun yang hari ini itu benar-benar bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semuanya ya. Jadi mohon dukungannya terus. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan agar pertanian kita semakin maju dan badan kita juga selalu sehat. Amin. Nah oke, itu tadi sahabat tani ya, testimoni cara mengendalikan gulma sebelum ataupun sesudah tanam. Oh iya sahabat tani ya, perlu diingat untuk Noxonnya ya, Noxonnya sendiri seperti ini. Sahabat tani kalau sudah dimix dengan campuran yang seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, maka sahabat tani bisa memakai 200 ml ya, yaitu setara dengan 1 gelas aqua setengah ya di situ. Jadi untuk kapasitas 14 ataupun 16. Jadi perlu diingat ya, memakai 200 ml per tangki dengan kapasitas 14 sampai 16 liter. Oke, itu tadi sahabat tani ya, cara-cara saya dalam berbagi. Mudah-mudahan pertanian sahabat-sahabat tani semuanya dimanapun kalian berada diberikan
hasil yang maksimal dan melimpah. Dan jangan lupa kita saling mendukung, saling berbagi, dan saling memberikan inspirasi. Kalau ada yang kurang pas, sahabat-sahabat bisa memberikan saran ataupun kritik di kolom komentar.